بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحاط كل شيء علما وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. أما بعد. Hadirin jamaah subuh, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar syukurnya, supaya syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pandai-pandailah kita dalam menjaga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana caranya untuk menjaga nikmat tersebut? Maka pakailah nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan kepada Allah. Nikmat itu bisa berkurang, bisa hilang kalau dia dipakai untuk bermaksiat kepada Allah. Bahkan nikmat rezeki itu bisa hilang manfaatnya atau barokahnya tak kala rezeki, harta, benda kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dalam satu mafhum hadis dijelaskan orang nanti di hari kiamat yang paling dekat derajatnya di sisi Rasulullah adalah orang yang paling banyak di antara kita ini bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu-satunya amalan yang sudah pasti diterima adanya, satu-satunya amalan, tidak ada duanya, yang sudah pasti diterima adanya kalau kita mengamalkannya. Apa itu? Yaitu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun amal-amal yang lain ini seperti salat, baca Al-Quran, zikir, tasbih, menginfakkan harta, haji, umrah, zakat, dan lain sebagainya, itu kata alim ulama, khususnya Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya mengatakan semua amal ibadah itu bergantung dengan sucinya hati seorang hamba yang mengamalkannya. Kalau dia terbebas dari penyakit hati, 7 penyakit hati yang dijelaskan dalam kitab Ihya tersebut, maka barulah kemungkinan besar diterima oleh Allah. Tapi kalau 7 penyakit hati dia tidak bisa bersihkan,
maka dikhawatirkan amal-amal dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya amalan yang pasti diterima tanpa melihat hati kita. Hati kita ini bersih, jernih, kotor, tetap diterima. Karena yang dipandang oleh Allah bukan amalnya, tetapi kepada siapa kita minta selawat, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengkaji kajian tentang tentang akidah atau tauhid. Minggu yang lalu kita sudah sampai membahas sifat apa? Mukhalafatu lil hawadith, bahwa Allah itu bersifat beda dengan makhluknya. Pagi ini kita akan membahas sifat Allah yang bernama qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi. Apa artinya itu? Artinya qiyamuhu binafsihi ada 3 yang harus kita tanamkan, yakinkan dalam hati kita. Kalau bahasa kita, qiyamuhu binafsihi itu berdiri sendiri. Cuman apa artinya berdiri sendiri itu? Harus ada 3 komponen. Yang pertama, la yahtaju ila makanin. Yang kedua, la yahtaju ila dzatin. Yang ketiga, la yahtaju ila mukhassisin. Yang pertama apa itu? La yahtaju ila makanin. Allah itu tak butuh dengan tempat. Makanya pengajian kita yang lalu pernah kami tanya, kalau ada pertanyaan oleh anak kita menanyakan sama orang tuanya di mana Allah, maka jangan jawab dengan tempatnya, tapi jawablah dengan perilakunya Allah, perbuatannya Allah. Karena kalaulah kita sandarkan Allah ini bertempat, sudah pasti mirip seperti makhluk. Cuman kan ada juga orang bertanya, namanya akidah ini harus pakai akal dia. Ustadz, terus untuk apa kita kalau berdoa itu angkat tangan ke atas? Kalau berdoa, kemana arah tangannya? Ke atas atau ke bawah? Gak ada orang doa kayak ini kan? Pasti doanya angkat tangan ke atas. Terus Nabi pun ketika dijemput oleh Jibril alaihissalam untuk mengambil hadiah dari Allah, yaitu sholat 5 waktu. Kemana perginya? Hah? Kemana perginya? Ke bawah atau ke atas? Apakah Allah itu di atas sehingga butuh Nabi itu naik ke atas? Karena pasti itu akan timbul pertanyaan, timbul soal. Kalau memang Allah itu tak bertempat, umpamanya di atas, kenapalah Nabi itu harus jemput sholat dari Allah itu, hadiah sholat harus ke atas? Terus kalau kita umpamanya sholat itu kan salah satu perintah Allah yang paling agung. Kalau kita sholat, maka wajib menghadap kiblat. Kalau kita sholat membelakangi kiblat atau sampingi kiblat, maka tak sah sholatnya.
maka itu timbul soal di benak kita. Terus apakah Allah itu berada di arah Ka'bah tersebut? Sehingga kenapa kalau kita sholat harus menghadap Ka'bah? Apakah Allah itu berada di Ka'bah? Kan timbul soal seperti itu. Karena nanti akan timbul di benak-benak kita kalau kajian tauhid seperti itu. Kalau memang Allah itu tak bertempat, maka jawabannya karena kita ini makhluk yang lemah, maka kita butuh arah untuk menentukan sesuatu. Contoh, badan ini kalau kita luruskan, anggota badan yang paling tinggi apa namanya? Kepala. Julukannya paling tinggi, yang paling mulia itu ke kepala, sehingga diletakkan di atas. Nggak ada kepala orang diletakkan di bawah. Bahkan marah itu kita kalau kepala kita dipukul orang. Kalau kaki kita atau dengkul kita dipukul nggak terlalu masalah. Tapi kalau ada teman kita pukul kepala kita, kamu ngeremehkan saya, langsung seperti itu anggapan kita. Maknanya apa? Kepala ini letaknya di atas karena dia yang paling mulia. Maka karena manusia ini pahamnya bahwa sesuatu yang mulia itu, yang agung itu tinggi diletakkan di atas, maka Nabi naik ke tempat yang paling mulia, paling tinggi. Karena Nabi itu makhluk. Bukan Allah itu letaknya di atas sini. Sebelum ada tempat, sebelum ada arah kiri kanan atas bawah, Allah sudah ada. Itulah namanya qiyamuhu binafsi. Berdiri Allah itu sendiri tanpa butuh sesuatu. Tanpa butuh sesuatu. Nah, itu yang pertama. La yahtaju ila makanin. Tidak butuh dengan tempat. Terus orang sholat itu, karena dalam fikih itu salah satu rukunnya sholat itu menghadap kiblat. Pertama berdiri jika mampu, kemudian menghadap kiblat, itu salah satu rukunnya. Kalau kita sholat membelakangi kiblat nggak sah. Padahal kalau secara hakikat Allah itu kemana saja kita wajahkan wajah kita menghadap, pasti kamu temukan di situ ada keagungan Allah. Cuman karena syariat ini yang ada ketentuannya bukan atas logika kita, maka harus taat. Makanya minggu-minggu yang lalu pernah kita kaji sedikit kupas hukum akal sama hukum adat sama syariat. Akal juga bisa dipakai jadi hukum, adat juga bisa. Tapi kalau kata syariat seperti ini, akal sama adat harus tunduk. Kalau enggak dia sesat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, la yahtaju ila makan. Tidak butuh dengan tempat. Terus kalau umpamanya Allah itu tak butuh tempat, bagaimana hidupnya itu? Kan kita ada juga soal terbenak dalam hati kita, pikiran kita. Karena manusia ini kalau hidup dia pasti butuh tempat. Apakah ada makhluk yang dia tak bertempat? Kira-kira ada nggak, Pak? Hah? Nggak ada. Makhluk dia tak bertempat, tapi dia ada. Kira-kira ada nggak? Terjangkau nggak kita? Nggak. Kami katakan ada.
makhluk yang ada tapi tak bertempat dia. Malaikat bertempat. Ada namanya alam malakut di atas sana. Alam malakut, alam dunianya malaikat. Apa itu dari makhluk Allah? Di badan kita ini, Bapak pernah dengar ada nyawa? Ada nyawa kita enggak? Di mana nyawa kita itu? Di telinga kah? Di perut? Atau di kaki? Atau di kepala? Tempatnya gimana? Di mana tempat nyawa itu? Bapak yakin ada nyawa? Yakin. Nah, tempatnya di mana? Di atas kah? Di tengah atau di bawah? Di mana? Itu salah satu makhluk Allah. Makhluk saja kalau secara logika dia ada tak bertempat. Apa contohnya? Nyawa tersebut. Kalau ditanya ada nyawa, ada di mana? Kalau ditanya orang dan dia jawab nyawa itu letaknya di tubuh manusia. Coba perhatikan, kalau orang sudah meninggal, ada nggak tubuhnya? Tubuhnya ada nggak si mayit? Ada. Nyawanya di mana? Terbang. Itu saja secara makhluk kita kaji bahwa ada makhluk itu yang dia ada tapi tak bertempat. Bagaimana zatnya Allah itu nggak bisa kita masukkan ke akal kita, nggak bisa. Maka cukup dipahami bahwa sifatnya Allah itu tak butuh tempatnya. Tak butuh apa? Tempat. Tapi kalau ada keyakinan seorang hamba Allah itu butuh tempat, langsung dia batal akidah. Kalau dia mati dengan akidah seperti itu, Allah butuh tempat, maka dia kelak nanti masuk neraka selama-lamanya. Ustadz, walaupun dia ibadah. Ustadz, walaupun dia sholat. Makanya kenapa Nabi itu betul-betul ngembleng sahabat itu berapa tahun? 13 tahun. Bukan waktu yang singkat, lama sekali. Berakidah dengan akidah, iman seorang, tauhid seorang kepada Allah. Karena tidak akan bisa diterima ibadah yang kita kerjakan kalau kita tidak kenal zat yang kita sembah. Adapun orang kalau ibadah dia gimana? Itu ikut-ikutan aja namanya. Bukan landasan dengan syariat. Orang sholat dia ikut sholat, orang zikir dia ikut zikir, tapi lebih lagi berkualitas kalau dia belajar, sehingga kualitas dalam ibadah dia ada nilainya di sisi Allah. Bahkan dikatakan dalam satu mafhum hadis, seorang hamba itu sekecil-kecilnya iman yang dia bawa nanti menghadap Allah, paling kecilnya iman itu dimisalkan Nabi sebidi dzarrah, biji sawi. Itu kalau dia bawa iman yang sempurna seperti itu walaupun kecil, maka nanti Allah hadiahkan dengan iman yang seperti itu, dihadiahkan di akhirat mendapatkan surga yang luasnya 10 kali dunia ini. Jadi surga nanti hamba Allah paling kecil di akhirat berapa luasnya? 10 kali dunia. Itu surga paling miskin bahasa kita. Ahli surga paling miskin, dia punya jabatannya selama-lamanya, wilayahnya 10 kali lipat dunia ini.
Dia menjadi raja di situ. Nggak pernah dilengser orang, nggak pernah. Kalau di dunia nggak pas kita, masyarakatnya ingin jatuhkan dia. Tapi kalau di surga nggak ada orang yang berani, karena dia rajanya. Waktunya unlimited, selama-lamanya. Kaya selama-lamanya, sehat selama-lamanya, muda selama-lamanya. Kayak mana itu Ustaz? Orang kok jalani waktu kok muda terus, nggak bertambah usianya. Karena Allah katakan seperti itu. Nah, itulah nggak bisa kita jangkau dengan akal pikiran kita di akhirat. Bapak, Ibu pikirkan di benaknya apa nikmat-nikmat yang paling nikmat. Maka itu tidak sebanding sedikit pun nikmat nanti di surga. Bapak pengen apa di dunia ini? Pikirkan semua. Ya kan? Butuh ini, butuh itu, semua. Pikirkan di benak bapak-bapak sekalian. Maka ketika kita masuk surga, nikmat yang kita pikirkan di dunia ini tidak sedikit pun bandingannya di surga. Bahkan dijelaskan, sedikitnya orang nanti mendapatkan bidadari di surga, paling sedikit pelayannya, paling miskin itu mendapatkan 2,5 juta bidadari. Surganya berapa? 10 kali lipat dunia, pelayannya 2,5 juta. Paling miskin itu. Dan cantik jelita. Jangan Bapak bayangkan kalau surga itu seperti nikmat dunia, enggak sama, enggak. Kayak mana enggak sama? Enggak sama. Contoh, Bapak punya rumah mewah. Baru bangun ini, baru bangun, mewah, ya kan? Rumahnya luasnya 1 hektar. Luas enggak? Luas. Dipasanglah apanya, pernak-perniknya, hiasannya, lampu hiasnya, dindingnya juga ada coraknya, keramiknya bagus, karpetnya tebal. Indah, dikasih kunci masuk. Bapak takjub dengan rumah yang baru siap. Dipandang, nikmat enggak? Nikmat. Hari kedua dipandang juga nikmat. Seminggu dipandang nikmat. Sebulan udah mulai biasa. Karena hari-hari itu aja yang dipandang. 2 bulan udah biasa aja. 3 bulan apalagi. Setahun nggak lagi terasa nikmat itu yang punya rumah mewah tersebut. Nah, dalam surga itu kata Allah, innal abrara lafi na'im, sungguhnya orang yang buat baik nanti di surga dapat kenikmatan. Apa arti nikmat itu? Namanya nikmat itu dia senantiasa bertambah kesenangannya, kegembiraannya, ketakjubannya bertambah, enggak dia netap. Kalau dia netap bukan nikmat, kata Allah. Contoh, rumah tadi kalau dia seperti itu aja hiasannya, bosan enggak kita? Bosan. Surga itu kalau seperti itu aja, seperti rumah kita yang kita pandang, setahun kita bosan di surga. Kita di surga berapa tahun? Hah? Salah berarti pertanyaannya. Bukan berapa tahun, enggak usah ditanya waktu. Surga itu tak ada tahunnya, selama-lamanya. Terus gimana nikmat surga itu? Setiap kita pandang, umpamanya istri kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu di sini ahli surga, kumpul nanti di surga bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita di surga, memandang istri kita. Contoh saja, contoh. Kalau di dunia ini mandang istri, pengantin baru, nikmat. Nikmat sekali. Setahun menjalani, biasa gitu. Udah 50 tahun, muak nengoknya. Mudah-mudahan tidak. Kalau di surga tidak. Kalau di surga kita mandang istri kita, pandangan sekali itu nikmat. Pandangan yang kedua kali lebih nikmat dari yang pertama. Pandangan yang ketiga lebih nikmat dari yang kedua.
Pandangan yang keempat lebih nikmat dari yang ketiga. Terus begitu. Bertambah-tambah, enggak sama nikmat sekali pandang. Jadi kerjanya ahli surga itu kedap-kedip saja nengok istrinya. Bangunan pun surga seperti itu. Makanan seperti itu juga. Dikisahkan kalau seorang hamba itu masuk surga, dia dikasih jamuan pertama buah mauzun namanya, bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya pisang. Kasih pisang sama pelayan. Kita makan. Kunyahan pertama itu rasanya nikmat sekali. Kunyahan yang kedua enggak sama dengan kunyahan yang pertama. Kalau di dunia sama ya, pisang gitu aja. Bisa nggak terjangkau oleh akal kita? Nggak bisa. Nah, itulah namanya nikmat, kata Allah. Nikmat itu yang namanya nikmat, dia bertambah terus, bertambah senangnya, bertambah rasanya, bertambah gembiranya. Kalau nggak seperti itu, maka kita tinggal di surga setahun saja dah bosan. Setahun kita bosan makan makanannya, bangunannya sudah bosan. Istri kita udah bosan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, makan. Yang kedua, zat, wala yahtaju ila zat. Allah itu tidak butuh dengan zat yang butuh ditempeli. Maknanya Allah itu bukan sifat. Allah itu zat. Kalau sifat dia butuh tempat. Contoh, ini apa namanya? Meja. Meja ini terdiri dari dua unsur dia, dua unsur. Satu zat, satu sifat. Zatnya ini yang saya pegang ini. Kalau sifatnya itu warnanya apa? Coklat. Apakah bisa coklat itu berdiri tanpa zat ini? Nggak bisa. Itu maknanya qiyamuhu binafsihi. Allah itu bukan sifat tapi zat. Yang terakhir makna qiyamuhu binafsihi wala yahtaju, dan Allah itu tidak butuh dengan pencipta. Yang menciptakan Allah. Terkadang ada di hadis itu dijelaskan, Sahih Bukhari dijelaskan, ketika kita sudah memikirkan kekuasaan Allah, kehebatan Allah, ciptaan Allah, ada bisikan dari iblis. Terus siapa yang menciptakan Allah? Kalau ada di benak kita seperti itu, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Banyak-banyak istighfar. Karena itu lintasan dari iblis atau setan. Karena Allah tak butuh pencipta, karena dialah yang menciptakan jagat raya. Dan termasuk makna qiyamuhu binafsihi, Allah itu maha kaya. Kalau nggak butuh, dia pasti kaya. Suatu yang butuh, dia miskin. Dalam hadis qudsi dijelaskan di sini tentang Allah maha kaya. Dalam hadis qudsi dijelaskan bunyinya, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum talabu fi sa'atin wahidah fas'aluni fa'a'taituhu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusu mikhyatu idza udkhilal bahr. Hadis qudsi yang mafhumnya, ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, lau anna awalakum, kalau sekiranya, Allah kasih tamsil, permisalan, kalau sekiranya dari awal manusia diciptakan sampai nanti akhir bangsa manusia maupun jin, Allah ini berkata-kata, bercakap-cakap kepada manusia, jin, semua dikumpulkan dari awal manusia sampai akhir manusia, dari awal jin, iblis sampai terakhir, dikumpulkan satu tempat. Kemudian apa kata Allah? Talabu, mereka satu waktu itu meminta hajat. Setiap kita kan punya hajat masing-masing. Minta apa saja boleh, kata Allah.
Mereka berkumpul semua, manusia, jin, minta apa saja dari hajat mereka dalam satu waktu. Fas'aluni fa'a'taitu, maka aku akan semua kabulkan hajatnya seketika. Mana qasadzalika, tidak akan berkurang khazanah pembendaharaanku di sisiku, melainkan berkurangnya kalau kamu celupkan jarum ke lautan, angkat jarum tadi, yang nempel di jarum tadi itulah yang berkurang dari permintaan seluruh manusia dari awal sampai hari kiamat. Jin begitu juga. Yang masih sisa pembendaharaan Allah itu lautan tadi. Kita ini satu orang aja, kalau kita disuruh, Bapak minta apa, saya kabulkan. Minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, nggak habis-habis kan? Kita di masjid ini aja, kalau dikabulkan semua keinginan kita, udah banyak kali. Satu kota Subuh Salam, lebih lagi. Satu Indonesia, lebih lagi. Satu dunia, lebih lagi. Dari zaman Nabi Adam sampai bayi terakhir nanti, minta, hajatnya beda-beda sama Allah. Allah kasih semuanya, tapi tidak berkurang sedikit pun, kecuali kata Allah yang nempel di jarum tadi. Sisa pembendaharaanku, khazanahku, itu lautan tadi. Begitulah kayanya Allah. Maka dikatakan hawa nafsu kita ini ketika hidup ini kan masih ada sama kita, hawa nafsu ini. Dia tidak bisa terpenuhi di dunia ini, nggak bisa. Memang bukan tempatnya. Makanya kata Allah, paling sedikitnya aku beri hadiah ketika dia bawa iman yang sekecil zarrah tadi, aku berikan surga 10 kali luas dunia. Maknanya apa? Nafsu manusia itu bisa terpenuhi kalau 10 kali dunia ini luasnya. Baru terpenuhi nafsunya, baru cukup gitu. Kalau bumi ini nggak cukup, nafsu manusia ini nggak cukup. Dikasih 10 kali dunia, barulah diam nafsu itu untuk minta. Kalau enggak, minta terus dia. Kita punya 10 kontrakan, 10. Ya kan? Kira-kira pengen nggak nambah? Jadi 20. Punya 10 mobil Alphard, 10. Kaya nggak? Kaya. Pengen nggak tambah? Pengen. Nggak akan penuh itu nafsu kita itu kalau kata Allah diberikan 10 kali lipat dunia ini, baru dia berhenti minta. Puas nafsu tersebut. Makanya kalau orang masuk surga baru puas nafsunya. Kalau di dunia nggak akan puas. Maka bukan tempatnya kita memuaskan hawa nafsu. Kekanglah hawa nafsu tadi, maka kamu akan mendapatkan keridhaan Allah. 2 saja, melangkah ke surga itu 2, nggak banyak. Langkah menuju surga itu 2. Pertama, injak hawa nafsu. Yang kedua, nanti langkah kamu bisa masuk surga. Apa dalilnya Ustaz? Faman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Siapa yang ketika hidup di dunia ini takut terhadap keagungan Allah, takut terhadap siksa Allah. Wa nahan nafsa, kemudian dia menahan nafsunya. Nafsu ini pengen maksiat, dia tahan. Yang enak-enak dilarang oleh Allah, dia tahan ketika di dunia. Kalau di surga, bebas. Mau wanita, seberapa mampu kita? 2,5 juta paling sedikit. Capek kita. Kalau di dunia tahan sedikit saja, berapa puluh tahun cuma tahan. Pingin harta yang banyak, tahan sedikit saja. Kalau halal nggak masalah, tahan sedikit. Nanti di surga akan terpenuhi syahwat nafsu kita. Wanahan nafsa 'anil hawa, kemudian dia tahan nafsunya tadi dari perkara yang haram yang dilarang oleh Allah. Fahiyal jannatu fahiyal ma'wa jannah. Maka sesungguhnya tempat dia kembali nanti, langkah keduanya apa? Dikasih
surga. Dengan syarat apa? Langkah pertama, injak hawa nafsu. Hawa nafsu ini nggak bisa dihilangkan, nggak bisa dia, nggak bisa dimatikan, nggak bisa. Tapi butuh diarahkan ya. Arahnya kemana? Ketaatan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kajian pagi kita berkaitan dengan apa? Qiyamuhu binafsihi. Jadi Allah itu tak butuh tempat, tak butuh zat yang butuh ditempeli. Yang terakhir, Allah itu tak butuh pencipta karena Dia menciptakan segala sesuatu. Mungkin cukup sampai sini kajian kita. Kami persilahkan, mungkin ada yang bertanya. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam menghadapi sholat Jumat, kalau kita kemarin godaan akan mengalir dulu. Kalau kita tidak sempat mengucap la ilaha illallah, walaupun kita beribadah yang darurat itu akan masuk utama lama-lamanya. Karena kan jelas darurat itu kalau pengucap ada waktu masuk neraka ujung-ujungnya pasti masuk surga. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya menyatukan pikiran sama hati dalam fokus untuk beribadah? Caranya sangat mudah sekali, cuman prakteknya susah. Teorinya sangat mudah. Bagaimana? Apa yang kita risaukan, kita pikirkan, itu nanti akan wujud di benak kita. Kita pikirkan keagungan Allah, kehebatan Allah, kemahakuasaan Allah, kemahakasih sayangnya Allah, maka nanti akan wujud sinar nur namanya. Nur hidayah dalam hati tadi, maka sehingga ketika kita dalam beribadah ada rasa istihdarul ma'iyatullah. Apa artinya itu? Ketika kita ibadah, kita merasa betul-betul kita dilihat oleh Allah. Cuman sayangnya orang biasanya kalau merasa dilihat oleh Allah itu hanya sebatas di masjid saja. Ya tak? Kalau kita dia takbir sholat, habis sholat dia zikir, ada rasa sadar itu Allah melihat, memandang, memperhatikan secara khusus kepada kita, ada rasa sadar itu ketika masuk masjid. Anda coba lihat, langkah saja, satu langkah di luar masjid sana, perhatikan. Kalau masih ada kesadaran itu tinggi seperti kita di dalam masjid ini, dalam majelis ini, berarti iman kita sempurna. Pikiran dengan hati kita tadi lurus dia. Kenapa yang membuat hati kita ini nggak sama dengan pikiran kita? Karena terlalu banyak kita pikirkan dunia ini. Bolehkah memikirkan dunia? Boleh, hanya sebatas untuk menolong akhirat kita. Yang dianjurkan adalah pikirkan kehebatan Allah sehingga nanti wujud kebesaran Allah dalam hati kita, bahwa kita ini tidak bisa apa-apa. Karena ada juga sebagian orang tua ini candaannya nggak bagus. Apa candaannya itu? Merasa bahwa dia bisa
berbuat sesuatu. Ada tetangga nanya sama kawannya, "Pak, hebat kali anak bapak itu. Kuliah dia juara 1. SD, SMP, SMA juara umum." Datang yang punya orang tua nih, "Bapak nggak tahu siapa orang tuanya?" Padahal ini bercanda. Tadi bercandanya itu nggak bagus. Bapak nggak tahu siapa orang tuanya. Masa bapak nggak tahu orang tuanya siapa? Nggak boleh seperti itu. Kembalikan nikmat tersebut kepada Allah. Makanya Nabi Sulaiman itu sukses dia menjadi orang kaya, bukan hartanya, bukan, nggak ada ngaruh sukses dia dengan harta, kekayaan nggak ada. Nabi Isa itu sukses bukan karena dia miskin, bukan. Nabi paling miskin Nabi Isa. Kendaraan nggak punya. Apa kendaraannya? Kaki. Kemana-mana jalan pakai kaki. Makanannya apa? Yang tumbuh di atas bumi, dedaunan. Tapi dua-dua ini makomnya sama di sisi Allah. Nabi yang raja, Nabi yang kurang. Apa membuat mereka sukses itu? Dia kembalikan nikmat ini seluruhnya kepada Allah. Hadza min fadli rabbi, inilah karunia murni dari Allah, bukan dari saya. Usaha saya nggak ada ngaruh. Sungguh-sungguhnya saya, malas-malasnya saya itu nggak ada ngaruh. Dengan kaya sampai miskin nggak ada ngaruh. Wasilah saja itu. Maka caranya bagaimana? Harus kita pikirkan bagaimana nasib kita nanti. Sukses nggak kita dikubur atau sengsara, supaya nyatu hati sama pikiran. Maka sehingga ketika kita bercakap-cakap teman-teman, hadirkan istihdhar tadi. Perkataan ini manfaat nggak nanti saya ketika dikubur? Itu baru hidup, bercahaya hatinya. Kalau nggak gelap. Kalau gelap susah dia khusyuk nanti, nggak mustahil khusyuk. Khusyuknya ketika masjid. Keluar dari masjid, udah bubar dia. Wassalam gitu. Seperti itu. Yang kedua tadi sakaratul maut. Berkaitan kalau umpamanya kita naza. Naza itu ketika ruh mau dicabut. Kalau nggak sempat ucapkan kalimat syahadatain, apakah kita kekal di neraka? Tidak. Ahli tauhid mengatakan bahwa ketika seorang itu sudah mengucapkan kalimat syahadatain, ya kan? Maka dengan keberkahan kalimat tersebut dia pasti nanti suatu saat akan masuk surga dengan kalimat tersebut. Walaupun nanti umpamanya dia translate. Mudah-mudahan kita sini jangan sampai apa? Jangan sampai transit. Kita mudah-mudah aja lempeng, jalan itu lempeng. Amin ya rabbal alamin. Karena transit itu tidak enak. Kenapa Ustaz tidak enak? Beda dia transit dunia sama transit akhirat. Kami kasih contoh sedikit. 1 detik kalau kita punya apa bahasa mancis, ya kan? 1 detik kita bakar ujung kelingking kita ini. 1 detik, habis itu kita kayak ini kan. 1 detik cuma. Terasa nggak? Nggak terasa. Nggak terasa apa-apa, namanya sedetik. Makanya orang pesulap itu pandai, dia punya trik. Digini-ginikannya, karena jalan dia. Tapi akhirat itu kalau dicelupkan sedetik, kata Allah, sibghatullah. Faman ahsanu minallahi sibghah. Celupan Allah itu, kalau umpamanya ada manusia hidup dari bayi sampai nanti dia wafat, nggak merasakan susahnya hidup, nggak pernah dia susah. Masalah dunia dia semua serba ada, ujian nggak pernah ada, senang aja dia, hiburannya banyak sampai mati, nggak pernah merasakan susah walaupun sedetik. Tapi kalau sudah ketetapannya dia masuk ke neraka,
maka Allah celupkan sekali celupan saja. Celupan itu 1 detik, dicelup ke neraka. 1 detik cuman, diangkat lagi. Ini diceritakan dalam hadis yang panjang. Maka Allah tanya sama hamba tadi yang nggak pernah merasakan susah walaupun sedetik di dunia. Pernahkah kamu merasakan senang? Maka langsung dia menjawab, tidak pernah ya Allah, saya merasakan senang. Kenapa? Saking ngerinya itu rasakan 1 detik di neraka. 1 detik. Hilang semua nikmat yang merasa dia senang itu. Seumur hidup hilang. Dengan 1 detiknya dicelupkan ke neraka. Apalagi, maka mudah-mudahan kita minta sama Allah, ya Allah jadikan kami hamba yang tanpa translate ke neraka, ke surga saja. Bolehkah? Boleh. Ana inda dhanni abdi bi. Saya ini tergantung prasangka hambaku. Kalau kita prasangka kuat kepada Allah, Allah kabulkan. Cukup ya? Subhanallah bihamdi, subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, sehat. Ya, Pak Haji.